Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Pernah nggak menemukan kesulitan mengerti sebuah lagu? Seberapa penting sih bagi seorang musisi untuk membaca fenomena sosial? Mau dicegah supaya berantemnya tuh nggak lanjut, terus sama ayah aku pengecut loh digituin. Masih Kang Fauzi adalah sahabat dari SMA ya Bella ya? Betul sekali. Sekarang ceritakan rahasia yang harus kita ungkap. Kenal dengan Chrisye pada saat saya di SMA. Nah, tiba-tiba Chrisye datang ke saya, gue pengen album berikutnya lo yang megang. Sebenarnya ngeband saya tuh ya, lebih ke supaya saya bergaul. Yang ada September Ceria, itu aku nggak terima duit sepeser pun. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya, serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A dan juga terima kasih kepada seluruh penonton, teman-teman mahasiswa yang hadir di studio dari Universitas Pamulang. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Kali ini tidak akan menyesal datang di Q&A dan menonton Q&A karena kita akan hadirkan bintang tamu yang spesial pada malam hari ini. Dia adalah seorang calling. Nah, apa sih sebenarnya calling? Nanti kita akan cari tahu ya jawabannya. Nah, sosok yang satu ini adalah maestro musik tanah air yang baru saja menjadi seorang kakek yang sangat bahagia. Dan ia tidak pernah surut untuk terus berkarya dan juga membuat konser-konser yang juga memanjakan hati dan jiwa kita melalui karya-karya indahnya. Siapakah dia? Kita saksikan yang satu ini. Adi Mulyadi Sumaatmadja, atau lebih dikenal dengan Adi MS, adalah salah satu dari pendiri Twilight Orchestra. Ia hingga saat ini masih memegang tampuk konduktor pada orkestra tersebut. Selain sebagai seorang konduktor, Adi yang dikenal sebagai pianis, pencipta lagu, komposer, arranger, dan sekaligus produser musik ini memiliki bakat musik yang turun dari sang kakek, Muhammad Susilo, seorang violis namun lebih dikenal dengan planolog yang merancang kota satelit Kebayoran Baru. Karir Adi MS di dunia musik tanah air sendiri dimulai pada tahun 1979 sebagai arranger maupun produser untuk album-album rekaman penyanyi-penyanyi pop papan atas Indonesia seperti Vina Panduwinata, Utha Likumahua, Chrisye, Krisdayanti, hingga musisi mancanegara seperti Suzanne Ciani dari Amerika Serikat. Kecintaannya pada tanah air Indonesia pun ia gambarkan dari banyaknya karya lagu-lagu daerah yang ia gaungkan. Dengan kemampuan dan kejeniusannya, Adi MS pun menyabet banyak gelar dan prestasi di bidang musik. Yang terkini adalah Lifetime Achievement Awards di AMI Awards 2024. Wah, penasaran kan resep sukses maestro yang satu ini? Kita langsung saja tanya pada Adi MS, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya itu tadi calling kita, langsung saja kita akan sambut maestro musisi tanah air kita, Mas Adi MS. Tepuk tangan buat Mas Adi MS. Wih, Mas Adi, apa kabar? Aduh, langsung pengen nyanyi ya kalau ada Mas Adi di sini. Lagi sibuk apa Mas Adi? Seperti biasa menyiapkan konser, video game concert. Oh, itu yang Februari. menggandeng
artis-artis K-pop ya? Iya, yang suka Korea tuh istri saya, dia ARMY banget. Oh, ARMY BTS dong ya? BTS. Oke. Nah, oke. Selain musik dan nanti kita akan gali-gali lagi, katanya Mas Adi juga saat ini sudah menjadi seorang kakek yang bahagia. Berarti sekarang kita panggilnya kakek, opa, atau apa nih? Apa, Mas Bro aja. Mas Bro. Oke. Sebelum duduk, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab cepat ya. Siap. Nah, musik lawas atau musik kekinian? Lawas, Studio musik atau ruang keluarga? ruang keluarga. Anak atau cucu? Sekarang cucu. Sekarang cucu. Ini si Kevin sering protes di situ ya. Musik klasik atau pop? Dua-duanya. Dua-duanya. Musik atau politik? Musik dong. Musik dong, tepuk tangan buat Mas Adi. Silakan duduk Mas Adi. Nah, Mas Adi, sebelum kita ulas lebih dalam lagi sosok Mas Adi, ada aturan mainnya, ada 9 box di sini. Nanti Mas Adi boleh pilih boxnya, nanti ada topik-topik yang akan membahas tentang sosok Adi MS. Oke, Mas Adi, boleh pilih box nomor berapa? Kayaknya nomor 8 ya. Nomor 8 ya, kita buka box nomor 8. Calling, konduktor keliling. Sebenarnya calling itu artinya apa dan dari mana asal calling ini? Aku baru dengar sekarang, baru tahu. Tapi kami tuh sering lihat katanya terinspirasi dari yang namanya penjual kopi keliling ya, benar? Ya kayaknya sih. Singkatannya apa Mas? Mungkin konduktor keliling seperti Starling keliling. Oh gitu ya. Nah, agree nggak dengan sebutan itu? Ya nggak apa-apa, mau disebut apa aja saya aman-aman aja gitu. Sebenarnya kalau konduktor keliling itu, konduktor kan nggak harus associated dengan satu orkestra saja. Kadang dia menjadi music director dalam sebuah orkes simfoni gitu ya. Tapi dia kadang-kadang jadi guest conductor di orkes-orkes lain. Jadi pada waktu tertentu konduktor jadi calling juga. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Adi. Mas Adi menekuni dunia musik kan prosesnya cukup panjang, tapi saya mau tanya dulu. Sekarang seorang Adi MS di titik ini apakah sudah seperti yang dicita-citakan atau yang diharapkan? Saya ingat saya dari SMA, dari masa muda lah gitu ya. Enggak pernah tuh punya cita-cita tertentu yang spesifik gitu ya. Mungkin saya salah ya. Tapi saya selalu berprinsip hidup itu cuma sekali. Seperti Tuhan kasih kita satu playground, kasih tiket, yuk main. Nanti pada saat tertentu check out gitu ya. Nah, saya ingin pada saat saya menggunakan playground saya ini, saya bahagia aja, simple. Dan itu yang bikin waktu saya harus memutuskan saya teruskan ke perguruan tinggi mana, fakultas apa, saya berantem sama papa waktu itu karena papa ingin saya terus kuliah, saya musik. Kenapa? Karena hanya dengan musik saya bisa hidup bahagia, saya bilang gitu. Papa punya perusahaan, punya pabrik yang ingin aku yang meneruskan. Bahkan ada satu surat wasiat di situ ditulis nanti pulang dari tur ke Solo, ke Jogja sama Kinan waktu itu. Pulang dari situ harus langsung persiapan memimpin perusahaan gitu ya. Saya bilang nggak bisa, saya hidup cuma sekali, saya ingin musik. Jadi sejak itu saya minta sama orang tua nggak usah biayai saya aja. Jadi semua kakak saya itu pasti menikmati perguruan tinggi, ada yang di Philadelphia, Amerika, ada yang di UI, macam-macam. Saya satu-satunya nggak mau terima duit sejak lulus SMA. Dan sejak itu bermusik? Yang penting jangan larang saya bermusik. Oh, tapi apa respon orang tua atau ayah? Awalnya marah, tapi begitu lihat tekad saya begitu, yo karepmu lah, dia bilang gitu. Tangan untuk orang tuanya Mas Adi. Tapi Mas Adi sendiri tahu bahwa saya memiliki bakat atau sense of music itu sejak umur berapa? Saya nggak peduli yang namanya bakat apa segala. Saya merasa lengkap kalau saya bermusik gitu aja. Nah, bermusiknya itu apa sih bentuknya waktu itu waktu Cuma masih kecil? Les piano, terus habis itu saya nggak betah terus mendapat instruksi terus. Saya orangnya pengen bebas gitu ya. Kadang-kadang lagi menekuni sesuatu, ada sesuatu yang lebih menarik lagi, saya bisa belok karena curiosity saya gede banget, pengen tahu ini, pengen tahu itu gitu. Nah akhirnya saya belajar sendiri, termasuk soal bukan piano aja, tapi aransemen, orkestrasi dan sebagainya. Katanya anak band juga ya, kalau dulu ya? Ya anak band, sebenarnya nge-band saya tuh ya lebih ke supaya saya bergaul. Karena kecintaan saya waktu muda itu lebih ke classical music gitu ya, entah piano, entah orkes gitu ya.
Tapi waktu sekolah, SMP, SMA gitu ya, kalau bicara soal simfoni nomor sekian, piano koncerto ini nggak nyambung terus gitu. Akhirnya saya ketemu Ikang Fauzi di SMA Negeri 3 Setiabudi itu. Dia kan rocker banget. Udah saya diajak Ikang, kita ngeband. Mainkan lagu rock, Deep Purple, Uriah Heep, apa macam-macam kayak gitulah gitu ya. Sampai begitu lulus, waktu saya tadi bilang berkarir di musik tuh, ada masa tertentu saya membentuk band bersama Reddy Nur dan teman-teman, Sandy Luntungan. Itu bikin staff group namanya, band staff group sama Ikang. Agak-agak rock, agak-agak jazzy sedikit. Tapi Mas, wajar dong orang tua melarang ya, karena kan zaman dulu kan kepikir nggak bahwa ketika nanti masuk di dunia band, music itu kan mungkin pendapatannya tidak tentu. Itu kan dikhawatirkan orang tua nih, duitnya sedikit gitu. Itu gimana nih? Sebenarnya memang itu keresahan orang tua. Orang tua mana yang membiarkan anaknya nggak jelas gitu ya. Orang tua kan sayang sama anaknya, pengen anaknya hidupnya jelas lah gitu ya. Lah kalau ini langsung musik nanti gimana kamu hidup kamu selalu ditanya begitu gitu. Padahal papa modal dengkul, akhirnya punya pabrik, punya itu segala macam. Istilahnya lu tinggal nerusin gitu. Saat itu malah saya tertantang. Akhirnya saya datangi beberapa musisi senior gitu ya. Cari tahu pola hidupnya gimana, bagaimana menggunakan uangnya dan sebagainya. Akhirnya saya malah makin kuat, makin tekad, makin besar. Karena ternyata saya melihat musisi nggak ada bedanya dengan pengusaha, dengan yang lain-lain. Kalau kita nggak menyiapkan diri dengan asuransi, tabungan hari tua dan sebagainya, ya ada apa-apa ya kita tanggung sendiri. Nah, ternyata itu masalahnya pengelolaan keuangan dan sebagainya. Ya udah, saya makin yakin. Nggak, saya aman Pak. Udah, pokoknya saya nggak mau terima duit dari Bapak. Makin menantang makin yakin ya? Makin yakin. Nah, tapi sekarang kan ketika sudah punya anak ya Mas, ingin masuk musik juga kan. Kalau sekarang kan ayahnya musisi, udah punya modal, anaknya enak dong tinggal jadi musisi. Itu gimana? Ada perbedaan nggak sosok anak putra Mas Adi ya, Kevin misalnya, dengan sosok Adi yang dulu? Apa yang berbeda? Jadi gini, waktu Kevin umur 17 tahun ya, saya ingat di meja makan tiba-tiba Kevin bilang, "Pak, aku ini kesel nih Pak. Kalau aku bikin sesuatu yang bagus, orang bilang, oh terang aja. Bokap lo, nyokap lo, bla bla bla. Kalau aku bikin sesuatu yang jelek, lu bikin malu bokap nyokap lo. Aku mesti gimana ya Pak?" Itu serius, dia semurung itu gitu ya. Saya kaget dan langsung saya bikin keputusan sama dia. Oke, mulai saat ini Papa nggak mau ikut campur sama sekali soal pekerjaan kamu. Nah, dia akhirnya kontrak di Musika gitu, bikin Viara. Nah, begitu masuk ke studio, selama Kevin rekaman, satu kali pun nggak pernah saya tengok. Jadi saya ingin kalau nanti gagal ya, kegagalan kamu. Kalau sukses, it's yours completely. Nah waktu Mas Adi mulai itu gimana? Kirim demo juga atau tiba-tiba emang, wah ini orang canggih nih? Mas Ikang Fauzi adalah sahabat dari SMA ya Bella ya? Betul sekali. Sekarang ceritakan rahasia yang harus kita ungkap. Dipersembahkan oleh Ya, gak afdol kalau kita tidak kedatangan para panelis kita. Kita sambut, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Isabella Fauzi, Bang Henry Satrio, Sherliana Vita. Apa kabar teman-teman? Sehat semuanya? Sudah ready ya untuk Baik. Mas Adi MS? Siap, jadi Mas Adi. Tunggu, belum. Belum ya? Belum. Kesempatan Mas Adi mau ditanya yang pertama sama siapa nih? Yang paling tua aja. Oke, Mas Bang Hensat. Hensat ya. Oke, Bang Hensat. Langsung. Oke. Ini temanya Tegas ya. calling. Tentang karir dan perjalanan hidup seorang Adi MS. Silakan. Gini Mas ya, kan saya yakin banget bahkan, Mas Adi ini kan sosok yang jenius di musik ya. Wih, nggak jenius amat sih. Ya minimal lo lebih jago dari gue lah bos. Nah, pernah nggak menemukan kesulitan mengerti sebuah lagu? Oh iya, sering lah. Apa yang paling sulit dimengerti itu? Ada
orkestrasi apa yang paling sudah dimengerti? Wah, sebelum masuk ke orkestrasi, kita bicara lagu dasar aja, melodi ada chord. Itu aja kadang ada bagian tertentu kalau kita dengar sebuah lagu, kok kesini? Kita biasanya misalnya chord C ke F ke G, tiba-tiba loh kok ke cis minor dan kayak gitu loh. Kadang-kadang kita justru perlu satu yang berbeda gitu untuk kita nggak paham, tapi begitu akhirnya kita jadi paham, itu jadi kenikmatan baru, satu tantangan baru yang membuka cakrawala lebih luas lagi gitu ya. Oke. Nah begitu juga saat kita bicara di ranah yang lebih tinggi lagi, yaitu soal aransemen, lebih orkestrasi dan sebagainya. Nah, kalau gitu gini Mas Adi, siapa musisi yang menurut Mas Adi jenius, musisi Indonesia ya? Indonesia, saya suka Elva Sesioria itu salah satu idola saya gitu ya, yang memotivasi saya untuk membuat aransemen dan orkestrasi. Yang masa kini mungkin biar adik-adik tahu juga. Saya suka Ahmad Dhani, Yofi saya suka, bahkan saya suka anak saya Kevin Aprilio. Iya. Dia He's a genius. kalau konser gitu ya bisa berapa lagu satu konser semua singelong. Saya tahu banget waktu dia bikinnya itu di kamar saya, di studio saya, terus ngerekam di komputer saya gitu, dipakai hard disk saya. Kalau dulu zaman dia SMP, SMA dia ini, tiba-tiba sekarang orang singelong. Itu buat saya nggak punya hits yang kayak begitu loh. Sebelum kita korek-korek rahasia dapur dari Bella, kita ke Shirley dulu. Wah, Mas Adi, untuk membuat satu karya itu kan waktunya beda-beda ya Mas ya? Iya. Sangat tergantung situasi dan kondisi. Sepengalaman dan sepanjang perjalanan Mas Adi, waktu yang paling cepat menghasilkan karya itu berapa lama dan itu lagu apa Mas? Kalau cepat saya umumnya nggak cepat. Nah itu tadi saya sebut nama Elva Sesioria karena dia cepat sekali gitu. Saya nggak mampu untuk seperti itu. Saya orang kadang-kadang peragu juga ya. Saya udah selesaikan satu tugas, besoknya saya review lagi. Kadang-kadang saya revisi, begitu revisi, kadang-kadang saya rombak lagi sama sekali dari awal. Kayak waktu saya bikin Mars TNI kan tahun 2003 karena lihat beban moral. Itu 6 bulan nggak jadi-jadi, karena beban yang direct kan juga dari level ini udah oke, ke level ini diuji lagi itu. Tapi kadang-kadang simply bikin TV-com jingle itu juga kadang-kadang bisa lama karena saya ingin sebagus mungkin aja gitu. Tapi kalau ada satu karya atau lagu yang itu memorable banget, pokoknya bangga banget Mas Adi pernah membuat karya itu apa Mas? Yang mana? Yang saya bersyukur adalah saya diberi kesempatan Allah untuk bikin album Simfoni Negeriku, di mana di situ ada Indonesia Raya yang direkam setelah hampir setengah abad. Rekaman Indonesia Raya itu nggak diutak-utik, jadi kresek-kresek. Akhirnya yang sekarang kita nikmati itu yang saya bikin tahun 97. Tepuk tangan. Jo, ini ada yang menarik nih, sedikit ya. Boleh. Kalau musisi baru, kan biasanya dia ngirim demo tuh ya, Oh ya. ke produser musik. Nah waktu Mas Adi mulai itu gimana, kirim demo juga atau tiba-tiba emang, wah ini orang canggih nih. Tahu udah didapuk gitu ya? Iya udah dapuk, karena di filmnya Chrisye itu kan Mas Adi sudah ada di dalam duluan, di dalam musika itu gitu. Gimana proses sampai masuk terus ngetop gitu ya? Jadi kalau proses Chrisye itu, saya tuh ngefans sama Chrisye karena saya kenal dengan Chrisye dan geng Pegangsaan pada saat saya di SMA. Saya sering main ke tempatnya Chrisye, Kinan, Nasution segala macam. Maka begitu saya di SMA 3 itu di akhir-akhir, apalagi udah lulus itu ya, itu sering diajak main sama mereka. Nah tiba-tiba Chrisye datang ke saya, gue pengen album berikutnya lo yang megang. Jadi album sendiri, yang sendiri. Saya kaget, hah? Nggak enak sama Yoki sama Eros. Lo kan bertiga sama Yoki sama Eros gitu. Ternyata mereka udah selesai kerjasamanya, pengen sama aku. Wah aku nggak berani, aku kabur aja terus. Aku nolak. Tapi dia terus-menerus datang ke rumah saya gitu, ngajak jalan. Udah kita jalan. Aduh dia seorang yang humble, yang bayangin idola gitu. Terus jemput saya, terus ngajak jalan gitu. Terus ya saya bilang, Chris kalau misalnya nanti gagal, fail gitu, jangan salahin loh. Aku udah bilang loh, aku nih
ya newbie gitu ya, apa namanya, apa yang bisa diharapkan gitu ya. Nah, oke, langsung saja ya. Papanya Bella, Mas Ikang Fauzi adalah sahabat dari SMA ya, Bella ya? Betul sekali. Sekarang ceritakan rahasia yang harus kita ungkap dan kita dengarkan, orang lain nggak pernah tahu, hanya di Q&A. Silakan. Ayah sama Om Adi tuh waktu zaman SMA punya grup band namanya Staff kan. Dan Om Adi MS ini juga salah satu arranger di album pertamanya Ayah ya. Ya. Ya, Selamat Malam tahun 1984 itu. Terus yang bikin aku penasaran nih, kalau misalnya dilihat zaman Om Adi SMA dulu gitu kan, bandnya itu kan sebenarnya Staff genrenya lebih ke jazz fusion ya Om ya. Ya. Ya, format band lah gitu. Terus melihat Om Adi sekarang gitu punya Twilight Orchestra dengan warna musik yang ya lebih orkestra lah gitu ya, klasik ya, lebih mendekati klasik. Boleh diceritain nggak sih Om perjalanan Om menemukan jati diri sampai akhirnya mantep nih, gue menemukan warna gue kan? Sebenarnya proses panjang itu kan bermula yang saya ceritakan tadi, bahwa aku ditantang oleh ayah. Seolah-olah profesi musisi itu nggak bisa hidup gitu ya. Nah, jadi itu fokus aku terus, gimana caranya aku terus membuat karya dan apapun yang harus menghasilkan, harus menghidupi. Jangan sampai suatu ketika aku kalah gitu, datang ke papa, "Pak, sorry Pak, ternyata Papa bener, aku nggak bisa hidup, minta duit dong." Nah, itu hantuku. Nah, melalui apa? Melalui musik yang relevan, yang bisa dijual. Aku suka klasik. Nah, waktu saat itu susah mikir gimana hidupnya gitu. Ada yang hebat bisa, aku nggak mampu. Akhirnya masuk ke industri rekaman, bikin album Vina Panduwinata, bikin Utha Likumahua, Ikang Fauzi, Itu sebelum era Twilight ya Om ya? Sebelum Twilight Orchestra. Nah, terus, dan itu nggak mudah. Album pertama yang aku bikin untuk Vina itu, yang ada September Ceria, itu aku nggak terima duit sepeser pun. Dikasih duit, tapi aku bilang, ini penyanyi bagus, ini harus orkestra, karena passion aku orkestra. Passionnya di situ. Tapi diledekin, lu sok tau lo anak muda dikasih job, itu lu mintanya orkestra kan mahal. Aku minta orkestranya di Filipina. Lebih belagu lah gitu. Aku dikasih berapa? Segitu, oke. Aku pakai semua. Jadi semuanya 100% aku pakai buat rekaman di Filipina, pesawat, orkes buat sana. Aku nggak dapat sama sekali. Begitu itu meledak, wah hits gitu ya. Setelah itu baru bergulir tuh. Setiap aku ditawarin rekaman, pakai orkes. Siap. Kalau nggak ada Odi Agam nih, nggak ada Twilight Orchestra loh. Dulu di rumah dia tuh, waktu habis rapat, tiba-tiba di kalau gitu kita berantem aja. Dipersembahkan oleh Ya, saya ingin tanya ke Bella. Pernah nggak diceritain ayah Ikang Fauzi tentang kenakalan Adi MS? Oke, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong Mas Adi ya, ayo. Oke, siap. Jadi kalau ayah sih suka cerita masa-masa SMA-nya tuh banyak banget ya, Masya Allah, sama Om Adi. Itu bagi ayah Ikang tuh Om Adi adalah sahabatnya yang luar biasa banget. Ada satu kejadian pas mereka sama-sama masih di SMA 3 ya Om ya. Jadi tuh dulu SMA 3 kan suka tawuran katanya gitu. Terus ayah Ikang sama Om Adi tuh dulu pernah tawuran sampai pingsan ngelawan kakak kelas gitu. Seorang Adi MS. Adi MS yang zaman dulu rambutnya belum kayak sekarang ya. Om Adi tuh, ya? Nah, lo nggak salah orang. Kagak. Bener, jadi dulu tuh kalau nggak salah ceritanya tuh ayah sempat digebukin gitu kan, terus pingsan, terus ditolongnya sama Om Adi gitu, terus dibilang katanya jangan apa, pokoknya intinya tuh mau dicegah supaya berantemnya tuh nggak lanjut gitu kan. Oleh Om Adi. Terus sama ayah aku, pengecut lo digituin. Apa yang dilakukan Mas Adi? Ya langsung hilang nalar, aku langsung keluar, aku mau hadapi ratusan orang sendirian. Simply cuma mau ngasih tahu Ikang, gue bukan pengecut gitu ya. Oke. Kalau aku nggak tahu ya, aku introvert, pemalu, di rumah memes udah tahu lah. Tapi begitu kena tek itu udah, aku bisa completely berubah gitu. Krak. Begitu, begitu mau ke lapangan, menuju ke situ ada Sabara kan, polisi yang pakai itu tuh. Karena waktu itu kan
Itu liftingnya Mbak Titi Soeharto itu. Dia satu lifting di atas aku. Nah jadi begitu ada sesuatu, cepet gitu. Itu udah ternyata begitu aku keluar mau ke lapangan, ada itu. Polisi-polisi ada yang lengah begini gitu ya. Lagi ngobrol sama temannya, aku rebut aja gitu. Apa yang direbut? Senapan. Oh wow. Terus aku ke lapangan aja. Woi, sini lo. Oh my God, apa yang terjadi? Aku digebukin habis. Pingsan juga. Oke. Terus digotong. Sama-sama Ikang jadi sama-sama korban. Iya, sama-sama korban sih. Ya benar. Ya ampun. Apa kata Mas Ikang melihat ulah Mas Adi? Iya, Diko lu malah dia nasehatin. Lu kan bisa ditembak di gini. Lu gara-gara lu. Nah, kita mau gali lagi lebih dalam. Box nomor berapa? Angka yang lebih unggul lagi daripada 8 tadi, 1. 1, number 1. Kita buka boxnya. Oh, diplomasi. Saya akan serahkan yang pertama untuk Shirley dulu. Sikat, Sir. Mas Aji, Shirley itu mau curhat dulu sedikit. Sebagai masyarakat, sebagai rakyat, dan sebagai calon ibu, Mas. Hari ini tuh kan fenomenanya anak-anak itu jadi kekurangan lagu yang ramah anak. Terutama lirik-liriknya itu sangat sedikit yang bersih dari unsur porno, unsur-unsur cabul, dan sejenisnya. Salah satu yang pengen Shirley angkat adalah kasus viralnya lagu atau sejenisnya, bukan tentang benar salah ya Mas, tapi sekelompok ibu-ibu menyanyikan lagu Nongol-Nongol misalnya, atau yang beberapa waktu yang lalu Cinta Satu Malam. Mungkin kita menganggapnya ini sepele Mas, tapi kalau ini diteruskan, liriknya kan terngiang-ngiang ya Mas di generasi, apalagi kalau sekarang udah ada sosial media, terngiang-ngiang masuk ke alam bawah sadar, dan akhirnya ini masuk ke sesuatu yang udah biasa aja dilakukan oleh generasi sekarang. Pemikiran generasi kami tuh akhirnya lebih cepat terkotori dengan hal-hal kayak gitu. Efeknya adalah semakin kesini semakin tinggi tingkat pemerkosaan. Perempuan berani menggugurkan misalnya kandungannya. Nah pertanyaan saya Mas, sebetulnya seberapa penting sih bagi seorang musisi untuk membaca fenomena sosial? Sehingga ketika menghasilkan karya yang akan dilempar ke publik, itu bukan hanya mengejar viral atau mengejar keuntungan, tapi juga menghasilkan karya yang berkualitas. Ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mbak Shirley ini perlu sekali didengar oleh kami seniman nih, kreator gitu ya, agar dalam membuat satu karya itu bukan hanya tujuannya soal viralitas, soal apalagi duit, popularitas dan sebagainya. Karena ada tanggung jawab yang kita miliki gitu ya untuk bagaimana generasi penerus kita nggak rusak gitu. Saya terus terang ini keprihatinan saya sering ngomong sama istri saya juga, gimana ya nanti anak kita atau cucu kita membesarkan anaknya gitu, karena mereka akan terekspos dengan banyak hal yang dulu kita masih bisa atur. Ini 13 tahun ke atas, ini 17 tahun ke atas, masih ada adab itu. Sekarang semuanya atas nama ini supaya viral, ya kan? Ditambah lagi di akselerasi algoritmanya membuat makin orang yang suka sesuatu yang itu menjadi dikerubungin yang itu gitu ya. Itu memang menakutkan buat saya gitu ya. Tapi ya akhirnya karena saya punya cucu, saya peduli soal itu. Saya sampaikan sama anak saya, sama Kevin, tantangan kamu lebih berat daripada saya gitu. Kamu tekan anak, dia akan lari lewat ini. Nah, gimana caranya menjadi akrab, menjadi sahabat buat anak? Harus jalin komunikasi sebaik mungkin, sebisa mungkin dengan anak sedemikian rupa sehingga pada saat dia membutuhkan bimbingan apa segala macam, dia nggak lari keluar dengan yang salah dapetnya gitu ya. Tapi ya saya nggak, terus terang juga nggak menemukan jawaban. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau soal tadi itu bagaimana supaya bertanggung jawab dalam berkarya itu. Memang moral si pencipta masing-masing ya. Ini mesti ahli-ahli yang jawab. Sebelum kita masuk ke box selanjutnya, ini ada Bro Love Matters. Jadi akan kami munculkan foto, silahkan diukur cintanya dari 1 sampai 10 berapa untuk foto-foto di layar. Yang pertama kita kasih lihat foto Tantowi Yahya 1 sampai 10 berapa Mas? Wah itu nggak bisa tuh ngukur pertemanan pakai ranking. Enggak, ini love meter, pakai nilai cintanya berapa? Ya 9 lah. Oke, baik. Kalau yang foto kedua, silakan.
Ikang Fauzi. 10. Ada anaknya? 10. Wah, sempurna ya. Ini emang mirip banget ya. Iya. Bapak sama anak ya. Mirip ya? Mirip banget. Anak kandung berarti ya. Kemarin juga masih kan sempat jadi bintang tamu. Makna Ikang Fauzi bagi hidup Adi MS apa sampai sekarang? Saya menemukan hal lain di dua orang ini yang melengkapi saya gitu ya. Next. Masih ada lagi? Nah, kalau Odi Agam. Oh, marhum. Iya 9 juga. Kalau nggak ada Odi Agam nih nggak ada Twilight Orchestra loh. Iya. Kita sama-sama di Twilight Orchestra dalam membicarakan policy kadang-kadang nggak cocok. Dulu di rumah dia tuh waktu habis rapat tiba-tiba di kalau gitu kita berantem aja di lapangan di depan di taman. Hah? Saya bilang, saya senang berantem cuma kita udah tua nih. Gue udah punya anak masa berantem. Itu tapi bikin jadi suatu peristiwa yang saya nggak mungkin lupa. Saya waduh. Susah ya. Saya pikir dia juga salah satu sahabat saya yang paling berarti buat hidup saya. Hari Senin saya resah, hari Selasa Ahok divonis, saya bikin aksi. Ada pesawat juga bisa saya. Coba deh. Kalau enggak. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama Mas Adi MS. Nah, tadi kita sudah membahas soal diplomasi ya, tapi yang belum tergali adalah satu hal, Mas. Mas Adi itu terkenal juga dengan diplomasi musiknya gitu. Untuk menghadapi situasi-situasi politik itu juga tidak malu untuk bersikap terhadap pilihan dan juga terus menginspirasi dengan karya-karyanya walaupun mungkin berbeda pilihan. Nah, itu gimana caranya menggunakan musik sebagai diplomasi yang positif begitu sebagai warga negara untuk sama-sama merayakan pesta demokrasi. Singkat saja, Mas. Saya pernah tertarik sekali di pusaran politik tapi sekarang enggak ya. Pernah mau masuk politik? Oh enggak mau. Saya ditawarin berapa kali masuk ke partai nggak pernah mau. Karena bukan dunia saya ngerasa saya nggak cocok gitu. Saya udah bahagia di sini. Saya berjuang banget yang tadi saya ceritakan di awal. Saya udah merasakan kebahagiaan itu. Masa saya lepas soal politik? Saya cuma mikir bahwa kita nggak harus masuk ke politik praktis gitu. Kita mempraktekkan, kita masuk ke dalam gitu. Tapi semua orang, semua tanpa kecuali harus peduli politik. Karena seperti Bertolt Brecht, orang Jerman tuh mengatakan orang yang orang nggak tahu, dia bilang saya buta politik. Orang yang buta politik dia nggak peduli politik. Padahal harga bahan makanan, kesehatan, fasilitas kesehatan, semua kehidupan di sekeliling kita ya. Kita yang ngeluh ini ngeluh itu, semuanya tuh awalnya tuh keputusan politik. Kalau kita diem biarkan para decision maker gitu ngambil keputusan di situ gitu ya, kong kali kong di sana sini, wah pesta pora mereka. Kita yang bahaya. Misalnya nih ada tawaran job tapi ternyata itu dari kelompok yang bukan pilihan Mas Adi, mau nggak dengan jumlah yang besar? Saya nggak lihat soal pilihan arah politiknya. Politiknya, alirannya segala macam, enggak. Saya melihat setiap ditawari itu pastinya soal angka. Jangan salah, saya berapa kali main bukan kita dapat duit, kita keluar duit. Jadi uang perlu, tapi bukan itu satu-satunya. Ada hal lain dan bukan soal politik nih, bukan pilihan saya, enggak gitu. Tapi lebih lihat ini kemana nih, mau dibawa kemana nih, temanya apa gitu. Dulu waktu saya dukung Ahok, saya ingat dulu, saya merasa bukan soal begitu dia mau divonis, saya melihat bahaya yang bukan soal Ahok lagi nih, soal bangsa yang udah dipecah belah oleh kepentingan politik. Kepentingan politik. Itu saya resah gitu ya. Hari Senin saya resah, hari Selasa Ahok divonis. Senin itu saya bikin aksi nyanyi bersama di Balai Kota gitu. Saya bikin WA, ngundang siapapun penyanyi yang merasa paduan suara gitu. Saya tunggu merah putih itu dress code. Hari Rabu subuh pagi gitu. Jadi dalam waktu 1,5 hari terkumpul lebih dari 10.000 orang. Cuma dari WA ini. Apa terus saya tujuan mimpin itu? nyanyi
Indonesia Raya. Saya nggak ngomong soal Ahok apa segala macam. Saat itu NKRI, merah putih, kita harus bersatu sama sekali. Jadi waktu itu saya ajak nyanyi Indonesia Raya, Rayuan Pulau Kelapa, sama Mars Pancasila. Habis itu udah selesai, itu kan jam 7. Jam 8 didatengin orang Metro TV. Kami ada program tetap setiap jam 8 live gitu. Boleh diulang nggak? Oke. Saya tanya sama masa gitu. Itu unik, mereka semua merah putih gitu ya. Mau nggak nih ada Metro TV minta jam 8? Mau. Udah nggak pulang. Terus nyanyi kedua kali. Wow. Silakan box yang keberapa selanjutnya. Box. Ya supaya enak nih, ujung sana, ujung sini. Yang ujung sini belum ada 6. 6 ya, yang tengah belum ada. 6, oke, kita buka box nomor 6. Apa isinya? Terlanjur sayang. Tepuk tangan. Nah, bicara soal terlanjur sayang ini adalah semangat cinta yang menjadi kekuatan Mas Adi MS untuk menjalani hidup. Mungkin Bella bisa memulai. Kita semua kan tahu Om Adi ini kan bisa dibilang musician family gitu ya. Gak hanya Om Adi aja, tapi Kevin, Tristan juga termasuk ya musisi masa kini gitu, yang pastinya yang nggak jatuh nggak jauh dari pohonnya lah gitu. Nah ini dengan kehadiran Kimova ya. Kimova. Ya, sebagai cucu nih, new member in the family, apakah ada rencana nantinya Kimova juga akan diarahkan seperti Kevin, Tristan, dan juga Om Adi gitu, menjadi seorang musisi juga, atau gimana, dibebasin aja gitu? Saya hanya ingin manusia itu semua bahagia dengan pilihannya. Jadi ke anak pun saya terapkan itu. Saya nggak pernah minta Kevin jadi musisi, bahkan ibunya pernah minta anaknya jadi businessman. Jangan jadi musisi kayak bapak ibunya gitu ya. Nah, Kevin dari kecil, dari umur 3 tahun, kita udah lesin piano, belajar piano. Dia jadi lesnya cuma 3, piano, matematik, ngaji. Tristan juga gitu. Bukan dengan pikiran nantinya harus jadi musisi, enggak. Pokoknya menurut kita itu yang harus melengkapi mereka juga lebih gitu ya. Konteksnya konteks pembentukan karakter soal belajar musik, karena begitu mereka belajar piano itu kan ada not balok, di mana not balok itu kan otak kirinya juga digarap presisi. Presisi, oke. Nah, otak kanan juga digarap imajinasi gitu. Nah, kalau sekarang dia pilihannya ternyata jadi musisi terus dia bahagia gitu ya. Ya udah. Nah, si cucu ya kita sih selalu kasih musik. Ibunya si Memes tuh sekarang senengnya bikin konten, dia main piano. Buat dianya dikasih lihat gitu ya. Mungkin karena aktivitas itu mungkin nantinya dia jadi meresap interest gitu ya ke musik, ya, terserah lah. Yang penting happy. Tahu lagunya nggak? Mungkin Bella boleh menandungkan nggak? Sambil berkata kau pun menanyakan. Ayo lagi. Mengapa kita terlanjur sayang, gitu kan? Wah. Ada pesawat juga bisa saya. Coba nyanyi. Saya percaya ada 2, bahkan banyak idioms di dunia mengatakan bahwa ada 2 yang menyatukan dunia, sepak bola dan musik gitu ya. Nah kalau kita kerucutkan ke Indonesia dengan kondisi negara saat ini, menurut Mas Adi kalau dalam musik, Indonesia saat ini nih musiknya lagi apa nih? Bukan trennya ya, dengan kondisi Indonesia saat ini. Metal. Nggak pakai jeda lo langsung metal. Mas menjawab metal, Mas. Keras, ekspresif. Ada yang Konteksnya maksud saya bukan di pemerintahan, tapi politik Indonesia secara keseluruhan, termasuk netizennya, bagaimana responnya, ya kan? Kalau Shirley, silakan Shirley. Kalau saya lebih ke kabar miring tentang keluarga Mas Adi ini sedikit sekali. Pertanyaan Shirley justru adalah seberapa penting sih arti keluarga bagi Mas Adi, khususnya Mbak Memes? Tapi sebenarnya kami bukan sesempurna itu, enggak. Saya berantem sama Memes, ya. Kadang-kadang berselisih dengan Kevin. Kevin punya masalah, Tristan kadang punya masalah. Tapi saya selalu sebagai kepala rumah tangga, saya merasa berkewajiban untuk selalu mengingatkan bahwa ini rumah kita gitu ya. Kalau kamu ada sesuatu, kamu sama aja mempermalukan
yang lain gitu ya. Jadi bukan tanggung jawab atas nama baik kamu sendiri, tapi ini. Jadi kita saling terkait seperti orkestra gitu ya. Kalau misalnya semua udah latihan udah bagus, si trompet ngerasa gue jago, nggak latihan bener, nggak siap. Dia tiba-tiba fals sendirian. Satu, penonton tuh taunya orkesnya jelek, bukan trompetnya jelek. Iya. Nah itu jadi keluarga ya menurut saya kita harus tanggung jawab bukan terhadap reputasi atau nama baik kita sendiri, tapi ya kita jaga karena kita tanggung jawab untuk melindungi yang lain gitu. Komunikasi itu seperti darah gitu ya. Pada saat kita diem gitu ya, itu beku gitu ya, itu malah bahaya sekali. Jadi semua harus dikomunikasikan. Kadang-kadang saya catat aja sini, tek nanti kalau ada pembahasan serius saya akan buka nih gitu. Ada beberapa yang perlu kita sampaikan, ada yang sebenarnya belum tentu big deal gitu, taruh aja gitu ya. Kalau saya sama Memes dulu sebelum ada WA nih, kita tuh terbiasa lama sekali tulis di note. Begitu saya bangun tidur, itu udah dapet tuh. Surat. Tadi malam tuh maksudnya saya nih begini loh, gini, kamu tuh begini. Kalau aku bisa ada situasinya yang oke, aku ngomong, oke. Tapi kalau enggak, aku balas begini juga. Dikasih surat gitu ya? Tapi harus diselesaikan, harus diutarakan. Kan kita bukan malaikat yang bisa baca perata ini orang kan. Saat saya sama Memes ada masalah gitu, saya nggak mau anak saya tahu. Saya nggak mau di depan anak saya berselisih. Kamu ini, apalagi pakai nada tinggi, apalagi pakai fisik, never. Itu ciri orang yang nggak beradab menurut saya kalau pakai fisik gitu ya. Tapi anak kita harus tahu bahwa kita juga berselisih juga, berbeda juga. Jangan dianggapnya kita kayak terus harmoni. Dia mesti tahu kehidupan yang real, yang realistis gitu. Oke, terima kasih. Baik. Kesempatan terakhir ini untuk Bella. Sebenarnya sih aku tuh sangat mengagumi jujur karya-karyanya Om Adi MS sih, terutama pas Om bikin Sound of Indonesia, Om. Oh, lagu daerah. Iya, lagu-lagu daerah itu. Karena aku sendiri juga sangat menyukai lagu-lagu daerah. Dan yang bikin aku penasaran tuh yang pas Om Adi dia mengaransemen ulang banyak sekali lagu daerah, dan salah satu favorit saya adalah lagu Janger, Mbak. Janger Bali itu dibikin sama Om Adi MS dengan begitu indahnya sampai dapat apresiasi di Jerman waktu itu ya Om ya. Orang-orang luar negeri justru malah sangat mengapresiasi lagu-lagu Nusantara kita gitu, karena dibawakan dengan konsep orkestra yang begitu indahnya gitu. Nah pertanyaan saya tuh Om Adi, gimana ya caranya supaya kita bisa terus membudidayakan lagu-lagu daerah kita supaya bisa terus dicintai sampai generasi yang akan datang gitu. Banyak. Kalau saya dulu salah satu pemicunya untuk membuat rekaman lagu daerah dalam bentuk orkestral itu adalah waktu Rasa Sayangi di Aku Orang Malaysia, terus kita ribut. Terus saya waktu itu nge-tweet juga kalau nggak salah. Giliran di Aku sama orang kita ribut. Emang sejauh ini apa yang kita pernah perbuat untuk lagu kita sendiri? Nggak ada tuh, artinya nggak sungguh-sungguh gitu ya. Nah saat itu saya kepikir, kenapa nggak direkam dengan lebih sungguh-sungguh bla 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 bla. Akhirnya muncul lagu lain juga dari daerah lain. Jadi kalau sekarang kan banyak anak muda juga yang memunculkan lagu daerah. Alfie Rev ya. Alfie Rev juga itu dengan lebih nuansa modern, make it relevant dengan situasi sekarang. Jadi bebas-bebas aja dengan gaya musik masing-masing. Jangan baru sadar setelah kehilangan gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Mas Adi silakan closing statement-nya. Wah. Closing statement, terima kasih buat Metro TV dan Q&A yang selalu memancing narasumbernya di sini untuk berbagi dan menginspirasi. Mudah-mudahan apa yang kita udah sampaikan barusan bisa sedikit menginspirasi teman-teman di rumah. Terima kasih Mas Adi waktunya. Terima kasih para panelis dan juga teman-teman, dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan busana saya pada malam hari ini, dan semoga episode kali ini menginspirasi Anda semuanya dan juga bermanfaat. Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Q&A masih akan kembali dengan episode menarik lainnya untuk Anda pemirsa. Jangan kemana-mana, saya Yohana Margareta undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih. Metro TV.
Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.